Ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau belajar pagi ini, kiranya Tuhan memberkati kami, buat kami mengerti setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, semua boleh cek dulu, bisa dengar suaranya nih, yang bisa angkat tangannya, kasih jempol. Oke. Ya, hari ini kita masih melanjutkan untuk materi kita. Masih ada 2 materi sebelum kita mid test awal Maret ya. Oke, hari ini kita mau belajar di pembelajaran 10 tentang saling melayani. Ya, boleh dibuka di buku Zamrudnya di halaman 86 dan 87 ya. Ya. Oke, Miss akan mulai aja. Boleh juga lihat di share screen-nya. Di situ sudah ada materinya. Ini sudah buat dalam bentuk PowerPoint-nya ya. Boleh mengikuti dari situ, boleh juga dari buku. Nah, kita hari ini akan belajar tentang saling melayani. Nah, teman-teman boleh lihat bahwa melayani itu apa sih? Melayani itu semua bentuk kegiatan untuk kita membantu atau menyiapkan atau mengurus kebutuhan atau keperluan orang lain. Jadi kalau ngomongin tentang melayani nih, teman-teman bisa lihat bahwa itu tidak hanya sekedar sesuatu yang jasmani, tapi juga bisa sesuatu yang rohani. Ya. Ada definisi yang kedua, yaitu melayani adalah menjadi hamba. Ya, melayani adalah menjadi hamba bagi orang lain. Artinya apa ya? Teman-teman ini selalu bersedia untuk menjadi pelayan, untuk membantu menyediakan kebutuhan tuannya dalam konteks sebagai hamba. Nah, kalau kita sekarang siapa yang jadi tuan kita? Tuan kita adalah Tuhan sendiri. Jadi apapun yang teman-teman lakukan sebenarnya teman-teman sedang melayani Tuhan ya, untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pelayanan itu kita mengenal ada 2 pihak yang penting. Yang pertama adalah orang yang melayani. Nah, orang yang melayani disebutnya sebagai subjek. Yang kedua ya harus ada orang-orang yang dilayani. Kalau nggak ada yang dilayani ya tidak mungkin terjadi sebuah pelayanan. Nah, kalau contoh di Alkitab ada beberapa orang. Yang pertama adalah Yosua dan Musa. Dalam kitab Keluaran maupun Yosua, teman-teman bisa lihat perjalanan Yosua ini ketika menjadi abdinya Musa. Kemana-mana Musa pergi, Yosua ini ikut membantu. Bahkan ketika dia proses mau mendengarkan 10 perintah Tuhan pun, Yosua ini mengikuti Musa walaupun dia tidak sampai di puncaknya. Yosua harus berhenti dan Musa lanjut lagi bertemu dengan Tuhan. Ya, yang kedua ini adalah Onesimus dan Filemon. Tapi bedanya Onesimus dan Filemon ini, Onesimus ini adalah seorang budak. Nah, kalau budak ya berarti hidupnya di tangan oleh tuannya. Dia nggak bisa lakuin keinginannya, tapi dia hanya bisa mengikuti perintah dari Filemon. Tapi Onesimus ini terus mengikuti Filemon juga, melayani dia. Yang ketiga contohnya adalah siapa? Samuel dan Tuhan. Seperti teman-teman tahu, Samuel ini sudah melayani Tuhan sejak dia kecil karena dia diserahkan oleh ibunya, Ibu Hana, sejak umur sekitar mungkin 2 tahunan ya. Nah, jadi setelah dia sapi susu, dia langsung diserahkan kepada Imam Eli untuk dia boleh dibimbing melayani Tuhan. Maka seumur hidupnya Samuel pun dia melayani Tuhan. Ya. Kemudian juga di kisah para rasul itu dicontohkan tentang para diaken yang melayani jemaat, melayani orang-orang miskin, menyediakan makan untuk orang-orang yang miskin, untuk para janda dan untuk anak yatim piatu. Makanya contoh-contoh pelayanan ini adalah pelayanan yang tidak hanya sekedar sesuatu yang rohani, tetapi juga sesuatu yang jasmani. Nah, ini bedanya pelayan dan budak, teman-teman. Jadi kalau pelayan itu bisa memilih untuk melayani atau tidak.
Tapi kalau budak ya wajib, karena begitu dia dengar perintah dia harus lakukan. Terus melayani itu sebuah pilihan. Tapi kalau bagi budak, melayani itu sebuah keharusan atau kewajiban. Kalau untuk pelayan itu hidup matinya tidak bergantung tuannya. Ya kalau dia sudah nggak suka ya dia bisa pergi, dia bisa tinggalin. Tapi kalau budak itu sampai hidup matinya aja di tangan tuannya. Ya. Ini yang membedakan. Kita mau lihat di satu contoh di Kisah Para Rasul yang dilakukan oleh Stefanus, itu adalah pelayanan diakonia. Pada waktu itu dibentuklah pelayanan diakonia dengan yang awal-awal itu ada 7 orang diaken. Jadi orang yang melayani diakonia itu disebutnya diaken. Ya, ada Stefanus, ada Filipus, ada Prochorus, ada Nikanor, Parmenas, Timon, dan Nikolaus. Ketujuh orang ini melayani jemaat khususnya untuk orang-orang miskin. Jadi fakir miskin, janda, dan yatim piatu. Itu semua ada dalam ruang lingkup pelayanannya diaken. Dan gereja sekarang juga sudah mengadopsi pelayanan ini. Jadi biasanya gereja punya pelayanan diakonia yang akan membantu jemaatnya juga. Ya, menyediakan makan untuk mereka yang tidak mampu. Mungkin menyediakan beasiswa untuk anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Nah, sekarang tentang panggilan untuk melayani. Nah, sebenarnya Tuhan itu memanggil siapa saja sih untuk melayani, ya. Tuhan itu melayani, memanggil kita untuk melayani itu untuk semua orang percaya atau setiap murid Tuhan. Jadi termasuk kamu pun ya Tuhan akan panggil untuk apa? Melayani. Untuk melayani apa? Melayani orang-orang di sekelilingmu, di sekitarmu. Ya. Dalam konsep ini, ketika kamu melayani, berarti kamu harus memposisikan dirimu lebih rendah daripada orang lain. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ketika kamu melayani itu kamu akan lebih besar daripada orang-orang yang kamu layani. Kalau mungkin istilah dunia yang sering kita dengar adalah lebih baik memberi daripada menerima, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Prinsipnya adalah ketika kamu melayani ya kamu akan jadi lebih baik daripada orang yang kamu layani. Tetapi kamu merendahkan dirimu, ya, menaruh dirimu lebih rendah daripada mereka supaya kamu bisa melayani mereka. Ya. Terus melayani itu tidak mengenal usia, jadi dari anak-anak, dewasa pun sampai dewasa masih bisa melayani. Ya, dan tugas pelayanan itu memang jadi tugasnya semua orang, tetapi dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ya, contoh ini kalau misalnya pelayanan di rumah. Nah, orang tuamu nih, ayahmu punya tanggung jawab sendiri untuk melayani keluarganya dengan apa? Menyediakan uang, menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Mungkin mamahmu melayani untuk apa? Menyediakan makanan, ya, bagi suami dan anaknya. Ya dia masak, mungkin dia juga bersihin rumah dan sebagainya. Terus untuk kamu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa bantu pekerjaan yang ada di rumah dengan porsi kamu, ya. Contoh nih, kalau misalnya kayak tempatnya Miss, anaknya Miss masih usia 7 tahun, ya Miss tidak akan suruh dia untuk masak karena belum waktunya. Tapi sesuai dengan tanggung jawabnya, dia bisa melayani keluarga dengan apa? Misalnya, dia tanggung jawabnya adalah membuang sampah setiap hari, contoh ya. Atau mungkin kamu punya tanggung jawab untuk nyirami tanaman, atau mungkin kamu punya tanggung jawab untuk menyapu, ya itu bebas aja. Jadi tinggal diatur di dalam sebuah keluarga, tapi pastikan kamu melayani keluargamu. Terus contoh lagi, kalau di sekolah, kamu bisa nggak melayani orang lain? Bisa.
Dengan apa ya? Kamu membantu temanmu, mungkin ada teman yang kesulitan belajar, kamu temani belajar, kamu ajarin, itu juga termasuk apa? Pelayanan. Kalau misalnya di gereja bagaimana? Di gereja kamu juga bisa melakukan pelayanan. Contohnya kamu bisa aser, nyambut tamu, ya, nyambut jemaat yang datang, bisa isi buku tamu, bisa juga mungkin mengedarkan kolekte dan sebagainya. Jadi itu semua pelayanan, bahkan termasuk kamu mungkin ikut paduan suara, ikut choir, itu juga pelayanan. Jadi semua itu melayani. Tetapi tugas utama ketika kita melayani bagi semua pelayan Tuhan adalah apa? Memberitakan firman dan melakukan pekerjaan pelayanan itu dengan setia. Jadi kuncinya hanya itu, lakukan semuanya itu untuk apa? Untuk beritakan firman, supaya dari hidupmu orang bisa melihat bahwa Tuhan itu menyertai kamu. Itu. Kemudian kita bisa lihat Paulus memberi nasihat kepada Timotius, dia mengingatkan tentang tugas-tugasnya Timotius, itu ada 5. Yang pertama adalah memberitakan firman, menginjil. Yang kedua adalah siap sedia baik atau tidak waktunya. Jadi ya harus giat terus belajar. Ya, giat terus untuk apa? Belajar dalam pelayanan, melakukannya, jangan berhenti. Walaupun ada tantangan jangan berhenti. Yang ketiga apa? Nyatakan yang salah. Ya kalau ada yang salah ya ditegur. Yang keempat, terus apa? Berani mengungkapkan ketidaksetujuan, tapi dengan cara yang baik dan sopan. Kemudian yang kelima apa? Menasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Oke, teman-teman boleh lihat enggak? Dari 5 tugas ini dulu aja, teman-teman kira-kira mana yang kamu bisa lakukan? Nah, boleh tulis di chat ya. Dari 5 tugas ini, mana yang bisa kamu lakukan dari sekarang? Memberitakan firman, terus apa? Melayani dengan setia. Yang ketiga apa? Berani menegur kalau ada yang salah. Yang keempat apa? Berani mengungkapkan rasa tidak setuju dengan cara yang baik. Yang kelima, menasihati dengan sabar. Ayo, kira-kira dari 5 ini mana yang teman-teman sudah mengalami atau sudah pernah melakukannya? Boleh tulis di chat ya. Sudah? Sudah belum? Dari 5 ini mana yang sudah kalian lakukan? Ada yang sudah pernah beritakan firman? Atau ada yang sudah terlibat dalam pelayanan? Sudah berani menegur orang lain yang salah? Terus mungkin berani untuk menyatakan ketidaksetujuan? Dan yang kelima adalah dengan sabar. Oh, yang nomor 4 ya, oke. Kebanyakan sudah berani mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang baik. Nah, mungkin bisa ditingkatkan untuk ke hal yang lain, termasuk ketika melihat atau menemukan orang-orang yang salah, ya kita tegur. Ya, kita tegur. Itu. Terus mungkin juga mulai apa? Menasihati kalau ada teman yang curhat, dengerin, nasihati dengan baik-baik. Ya, jangan nanti kalau ada temennya mau curhat malah ditinggalin, jangan. Ya, itu. Ini hal yang sederhana yang juga teman-teman bisa lakukan dari sekarang. Kemudian contoh lagi dalam pelayanan, ya. Paulus ini memberi nasihat kepada Timotius untuk dia memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama adalah dia memperhatikan tentang menguasai diri. Jadi mengendalikan perkataan maupun tindakannya, ya. Yang kedua adalah sabar. Sabar dalam apa? Menderita. Jadi makanya Paulus ini sampai Alkitab menulis dia itu mengalami apa?
kena racun pernah, dia mengalami karam kapal pernah, disiksa pernah, dipenjara pernah, semua pernah dia alami ya. Jadi sampai apa? Sabar. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi apapun yang terjadi intinya adalah memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Yang keempat, menunaikan tugas pelayanan. Artinya apa ya? Melakukannya sampai selesai, benar-benar sampai tuntas. Ya, sampai tuntas. Kita akan baca ayat yang terakhir ya. Janganlah hendak, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari ayat ini ada dua hal yang penting yang Tuhan ingin kita belajar. Yang pertama adalah apa? Kerajinanmu jangan kendor. Artinya rajin, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukan terus-menerus, jangan berhenti. Tapi apa? Jangan pernah kendor kerajinanmu. Yang kedua apa? Biarlah rohmu menyala-nyala, itu artinya apa? Layani dengan semangat, dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa, tapi benar-benar karena itu kamu pengen melayani Tuhan. Ya. Jangan malas, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kamu melayani, baik melayani keluargamu, melayani di sekolah, melayani di gereja, melayani masyarakat di sekelilingmu, lakukan itu dengan sukacita. Jangan mengeluh ya, termasuk misalnya nih, di lingkunganmu sedang ada gotong royong, ya belajarlah layani masyarakat dengan apa? Terlibat. Ikut. Membersihkan selokan, yuk ikut. Menyapu jalan, yuk ikut. Nggak apa-apa. Ya. Nanti dengan bertambahnya usiamu mungkin tanggung jawabnya akan lebih besar. Ya. Misalnya nanti ada ronda dan sebagainya, ya ikut aja. Tapi kalau sekarang ya lakukan sesuai dengan bagian yang bisa kamu kerjakan. Misalnya dalam sebuah keluarga, kalau kamu memang baru sebatas misalnya nih mencuci piring, mencuci baju, bersih-bersih rumah, ya nggak apa-apa, lakukan aja dengan setia ya. Itu. Oke, jelas nggak sampai di sini? Jelas ya? Ya, kita akan lanjut. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk kita alasan untuk kita bisa melayani. Yang pertama adalah Yesus tuh sudah beri teladan dulu tentang melayani. Ya, bahwa dia itu datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Makanya Yesus sampai rela mati di kayu salib demi apa? Melayani kita supaya dosa kita diampuni. Yang kedua adalah pelayanan adalah bentuk ucapan syukur kamu kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati kamu, ya tugasmu adalah memberkati orang lain. Kalau kamu sudah diberi pertolongan oleh Tuhan, tugasmu adalah menolong orang lain. Nah, yang ketiga adalah setiap pelayan itu pada akhirnya akan menerima upah. Jadi, kalau misalnya kamu melayani, ya, kamu pasti menerima imbalannya. Dari siapa? Dari Tuhan. Tapi ketika kamu melayani orang lain, ya lakukanlah dengan tulus, ya, bukan karena mengharapkan imbalan, enggak. Tapi yang pasti adalah Tuhan sendiri yang akan memberi kamu upah. Nah, di 2 Timotius kita bisa dilihat bahwa di situ dikatakan para pelayan itu akan menerima upah, yaitu apa? Mahkota kebenaran. Ya. Jadi jangan pernah apa? Berhenti untuk melayani. Ya, semangat untuk melayani. Terus teman-teman bisa lihat lagi di halaman yang ke-93. 93. Ya. Di halaman 93 kita akan lanjutkan materi kita. Satu lagi ya. Ini tentang pelayan yang pemimpin yang melayani. Nah, ini contohnya.
Pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, membimbing, menuntun orang lain baik secara personal maupun kolektif. Nah, pemimpin itu memiliki kuasa untuk mengatur kelompoknya atau bawahannya. Ya, itu pemimpin. Jadi kalau dia punya bawahan yang dia pimpin, dia akan menjadi apa? Pemimpin. Kemudian yang berikutnya, pemimpin itu ada dua hal yang orang kadang suka salah melihatnya. Yang pertama itu orang itu mikir, oh kalau jadi pemimpin itu jadi punya gengsi. Kenapa kok punya gengsi? Ada orang pengen jadi pemimpin hanya karena pengen apa? Punya anak buah, ada yang dipimpinnya, ada yang bisa diperintah-perintah, ada yang bisa disuruh-suruh. Ini contoh pemimpin yang salah. Atau yang kedua, ada anggapan yang salah tentang pemimpin itu adalah orang yang memiliki apa? Kuasa dan kekuasaan. Jadi ya bebas aja, saya gunakan kekuasaan atau kekuasaan saya gitu. Saya bebas gunakan kedudukan saya. Oh, kalau saya ketua kelas ya saya bebas untuk mengatur kelas saya. Nyuruh-nyuruh murid yang lain juga terserah saya. Bukan, itu contoh pemimpin yang salah. Tapi pemimpin yang benar adalah memimpin dengan cara melayani. Jadi kalau kamu mau jadi pemimpin, justru mulailah dari melayani. Walaupun kamu punya jabatan, punya kekuasaan, tapi hatimu haruslah hati yang melayani. Nah, di dunia ini ada banyak contoh pemimpin. Ada pemimpin agama, ada pemimpin negara, ada pemimpin sekolah, ada pemimpin keluarga, ada pemimpin di kelas misalnya. Oh, ada pemimpin di tingkat RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Ya, banyak sekali contoh kepemimpinan yang ada di sekitar kita. Kalau pemimpin agama apa ya? Dia akan memimpin kelompok umat beragama tertentu untuk menjalankan kegiatan ibadahnya. Contohnya di apa? Di agama Buddha itu ada biksu dan ada biksuni. Kalau di Hindu ada pedanda dan pandita, juga sulinggi. Ya. Kalau di Islam itu ada ulama, ada kiai, ada ustadz, ada habib. Kemudian di Konghucu ada Jiaosheng, Wensi, Suesi, Sanglao. Kalau di Katolik ada romo, ada uskup, ada paus, ada biarawan, ada biarawati. Kalau di Kristen hanya mengenal satu ya, pendeta. Nah, ini adalah para pemimpin agama. Jadi masing-masing umat akan menundukkan diri kepada pemimpin agamanya, ya. Itu. Kalau di negara kita mengenal ada siapa? Presiden. Dia yang memegang jabatan peranan tertinggi dalam sebuah negara. Kalau gubernur berarti dia pemimpin di tingkat provinsi, bupati berarti pemimpin di tingkat kabupaten dan seterusnya, ya. Jadi masing-masing mengepalai sesuai dengan tingkatannya. Terus kalau pemimpin di sekolah ada siapa? Ya, ada kepala sekolah yang pasti. Nah, kepala sekolah ini yang akan mengatur semua urusan di dalam sekolah. Dia menentukan kebijakannya, ya. Termasuk nih, oh ini sekolah mau masuk atau tidak, sekolah mau dibagi berapa kelas, dalam satu kelas ada berapa murid dan sebagainya. Itu urusannya kepala sekolah. Kemudian ada siapa lagi pemimpin yang di sekolah? Ada guru. Guru ini akan membantu kepala sekolah untuk melaksanakan penyelenggaraan sekolah, ya, termasuk mengajar. Kemudian apa? Staf sekolah, ya. Kemudian kalau skop yang lebih kecil ada ketua kelas. Itu. Kalau pemimpin di tingkat RT ya Pak RT, tingkat RW ya Pak RW. Kemudian kalau di tingkat keluarga itu ya kepala keluarga. Nah, kepala keluarga siapa? Ayah, ya, ayah. Walaupun mungkin ada keluarga-keluarga yang ibunya atau mamanya lebih dominan,
Tapi tetap pemimpin keluarga itu adalah apa? Kepala keluarga adalah ayah, ya. Makanya dengan pemimpin keluarga ya kamu harus nurut, tunduk dan taat. Kenapa? Karena dia pemimpin. Nah, tugas kita adalah mengikuti bimbingan, arahan yang diberikan oleh pemimpin kita. Itu. Nah, kalau kita lihat sekarang kepemimpinan Tuhan Yesus bagaimana? Nah, Yesus itu pribadi yang penuh kuasa, ya, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia meredakan angin ribut, dia mengusir setan, dia menghidupkan orang mati, membuat banyak mujizat. Tapi walaupun dia orang yang luar biasa, tapi Yesus tidak menggunakan kekuasaannya atau kuasanya itu untuk semena-mena. Enggak, tapi dia menggunakannya dengan rendah hati dan dengan bertanggung jawab. Makanya tugasnya teman-teman adalah ketika suatu saat kamu jadi pemimpin, ya jadilah pemimpin yang rendah hati dan bertanggung jawab. Nah, contohnya apa yang dilakukan Yesus, yaitu ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya, padahal pada waktu itu nih, ketika membasuh kaki itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Biasanya dilakukan oleh budak pun yang paling rendah, yang sudah tidak bisa digunakan untuk industri maupun untuk di dalam rumah. Jadi dia biasanya ditaruhnya di halaman untuk menyambut tamu, membersihkan kaki mereka. Jadi benar-benar budak yang melakukan ini adalah budak yang rendah. Nah, Yesus tuh mengambil peran, mengambil contoh bahwa dia bersedia menjadi orang yang paling rendah untuk melayani siapa? Murid-muridnya. Itu memberi contoh bagaimana mengasihi dan melayani orang lain. Nah, Yesus melayani mereka dengan apa? Ketulusan, tidak minta imbalan. Dan apa? Dengan sukacita tanpa paksaan atau beban. Ya, makanya apa? Kita bisa lihat selama 3,5 tahun Yesus melayani di dunia ini, dia melakukan banyak hal. Dia mengajarkan tentang kerajaan surga, dia memperhatikan kebutuhan sesamanya, memberi makan. Kemudian apa? Dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Dan yang utama adalah apa? Dia menjadi juru selamat. Dia menebus dosa manusia di kayu salib. Nah, dari apa yang Yesus lakukan ada 4 hal yang bisa kamu teladani. Yang pertama adalah mau menderita. Ya, kalau melayani ya siap menderita. Yang kedua apa? Hidup dalam ketaatan. Taat. Kuncinya adalah taat. Mungkin ketaatanmu tidak sampai harus menyerahkan nyawa, tapi kalau Yesus dia taat sampai mati di kayu salib. Kemudian apa? Kemurahannya. Jadi jadilah orang yang gampang bermurah hati, ya, gampang memberi. Kemudian apa? Hidup kudus. Jangan suka dengan dosa. Itu. Nah, makanya apa? Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah percaya bahwa Tuhan ciptakan kita untuk jadi pemimpin. Kamu pemimpin, ya. Yakini bahwa setiap orang itu adalah pemimpin dan punya peran yang Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, jadilah pemimpin yang melayani. Jadi memimpin dengan cara apa? Melayani. Nek orang Jawa gitu bilangnya jadilah orang sing nyelondoh, suka merendahkan diri dan meninggikan orang lain, ya. Seperti padi, semakin tua dia semakin menunduk. Jadi kalau kamu jadi pemimpin ya semakin kamu jadi pemimpin semakin kamu rendah hati. Itu. Ya. Untuk tugas hari ini kerjakan halaman 98 dan 99. Ya. Yang pilihan ganda dan Romawi 2 saja. Ya. Yang pilihan ganda dan Romawi 2. Jelas sampai di sini ya. Terus minggu depan teman-teman, minggu depan kita kuis. Ya. Kuis dari materi pertama sampai yang hari ini. Ya. Tunggu saya cek dulu. Ya.
Jadi minggu depan kita akan lakukan kuis ya. Nanti saya akan info detailnya di grup. Oke, jelas tugas untuk hari ini? Jelas ya? Oke, yuk kita mau akhiri Zoom kita hari ini. Kita mau berdoa yuk. Ya, yuk kita mau berdoa. Semua tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau belajar saling melayani. Dan kiranya Tuhan menjadikan kami pemimpin yang melayani orang lain di sekeliling kami. Kami melakukan apa yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami, mulai dari di rumah kami, tetangga kanan kiri kami, bahkan kami bisa melakukan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Oke, itu dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan kuis bersama. Oke, bye.